Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sri Mulyati dari kelas 10 OTKP 3 SMK Negeri 3 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan eksistensi saya pada masa revolusi 4.0 dalam bidang perkantoran. Kita saat ini berada pada tahap awal revolusi industri yang telah mulai merubah cara hidup, cara bekerja, dan cara kita berhubungan satu sama lain. Dalam skala cakupan dan kompleksitas, revolusi ini mengakibatkan transformasi yang jauh berada dengan revolusi-revolusi sebelumnya, sehingga perlu direspon oleh semua kalangan pemangku kepentingan, mulai dari kalangan publik dan swasta sampai dengan akademisi maupun masyarakat umum. Konsep dari revolusi industri 4.0 yang selanjutnya disingkat menjadi RI 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini. Revolusi ini ditandai dengan munculnya cyber physical system, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan aneka layanan memanfaatkan IT. Selain itu, RI 4.0 dapat dikatakan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua industri. Terdapat perubahan besar megatrend pada ketiga aspek utama RI 4.0, yaitu pada satu, aspek fisikal meliputi autonomous vehicle, 3D printing, advanced robotics, dan material baru. 2. Aspek digital yang ditandai dengan telah hadirnya Internet of Things atau IoT, Big Data, blockchain, dan platform. Dan 3. Aspek biologi yang progresnya telah mulai dirasakan, yaitu genome dan biologi sintesis. Bagaimana merespon RI 4.0 dalam perspektif institusi dan teknologi? Dari sudut pandang institusi, RI 4.0 membawa harapan dan tantangan. Harapannya adalah adanya peluang efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pertumbuhan ekonomi pada saat yang bersamaan. Revolusi industri menimbulkan tantangan, khususnya gangguan terhadap tenaga kerja. Keuntungannya besar adalah bahwa RI 4.0 mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Orang dapat bekerja lebih baik dan waktu yang lebih sedikit, dan kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara lebih efisien dan dalam platform digital. Dengan demikian, semua pekerjaan rutin akan hilang karena akan dikerjakan oleh robot, dan peran individu dalam organisasi akan berhubungan dengan aktivitas audit, berinovasi, dan berpikir kritis. Menyikapi RI 4.0, maka kita perlu untuk melakukan perubahan yang sistematis dalam pendidikan dan pelatihan. Perubahan tersebut diantaranya: 1. Keterhubungan pendidikan dan dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan kerjasama dengan sekolah dan universitas pada pengembangan kurikulum dan membagi pengetahuan praktis tentang pasar. 2. Perbaikan prediksi atau perkiraan. Prediksi yang lebih baik dan kecenderungan pasar tenaga kerja adalah penting untuk memudah pemerintah, pembisnis, dan individu untuk bereaksi dengan cepat pada perubahan. Teknologi Big Data sangat penting dalam membuat prediksi yang lebih akurat kemana arah penggerakan pasar kerja dan di mana kekurangan skill akan didatangkan. 3. Disrupsi pendidikan dan kebijakan tenaga kerja. Walaupun sudah ada kemajuan yang mengesankan dalam perbaikan akses pada pendidikan, kualitas dan kerelevan pembelajaran masih perlu diperbaiki. Kebijakan pendidikan dan tenaga kerja perlu untuk dikaji ulang untuk membuat tenaga kerja lebih proaktif dan relevan pasar yang terus berubah. Sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.